sebentar. Kasih ruang, kasih waktu merenung, dipikir-pikir lasinya, amarahnya, karena aduh. Masih banyak nggak yang ngedukung anak-anak yang menentang orang tua? Jangan ya. Rezeki lancar, amin ya Allah. Auji, aku di blok Andur, alhamdulillah. Kalau di blok sama Andur ya alhamdulillah. Amin. Ya, aku terima kasih banget ya, banyak banget teman-teman yang selalu dukung mental aku gitu. Dari awal sampai dengan sekarang. Benar-benar terima kasih. Ingat, jangan pernah lelah, jangan pernah takut selama kita ada di koridor, ada di rel. Itu jangan pernah takut, apapun siapapun kita hadapi gitu loh. Aku sih nggak down dong sayang. Ya, Allah pasti bersama orang-orang yang benar-benar menurut agama, menurut umum, bukan menurut pribadi, ya kan? Ya, dia sama Allah lagi di pertontonkan sifat aslinya. Kalian jangan marah-marah ya, jangan terprovokasi dengan apa yang dia pertontonkan, tapi coba disimak, coba dilihat lebih dalam lagi. Allah lagi ngapain ke dia gitu loh. Susu buat Andur, dia mah banyak duitnya kalau beli susu aja. Andur kepada laknat ya, itu mah urusan Allah lah, bukan urusan kita. Tapi yang pasti Allah itu sudah mempertontonkan jati diri dia yang sesungguhnya, yang selalu dia tutupi gitu loh. Mami ada sama aku, menggila sekarang. Ya, sebetulnya gilanya udah dari dulu, cuman ini sama Allah lagi dibuka aja tabirnya gitu loh. Iya, kalau menurut aku sih ini udah kena pembalasan dari Allah ya. Mau kemana? Aku mau meeting sayang. Iya, dan sengaja aib dia lagi dipertunjukkan sama Allah. Jalannya kurang bagus ya, jadi goyang-goyang. Iya, makanya aku tuh kadang-kadang suka mikir, anak belasan tahun loh. Anak belasan tahun tuh udah. Aku sih paham ya kenapa sama Niki dipertontonkan gitu, aku paham. Karena dia juga akan takut disalahin. Kalau udah kayak begini kan jadi konsumsi publik gitu loh. Jadi orang tahu dia berbuat apa, anaknya bagaimana gitu loh. Jadi jangan orang tuh hanya berpikir gitu, ngejudge. Anaknya aja dipermalukan, bukan itu tujuan dia. Karena kan kehidupan dia ini udah ranah publik kan. Makanya dia kasih tahu, ini loh usaha gue gitu loh. Sebegininya usaha gue nih buat anak gue nih gitu. Karena dia juga takut disalahin lah. Oh enggak, aku cuman pakai baju gini nih. Ini baju dari Yoga tuh ya, cuci pakai, gue demen banget nih. Baju ini kerahnya berdiri gini.
Kerahnya berdiri gini nggak sih? Andur mah nggak usah kita berantas sayang, nanti juga sama Allah dituntasin. Yang sabar kalau ngelihat video-video dia tuh, storynya jangan kepancing emosi, jangan terprovokasi, yang sabar, yang tenang gitu loh. Terus dilihat, oh begini ya cara Allah itu sedang merendahkan orang. Nggak harus diambil hartanya, tidak harus dicaci maki sama orang lain gitu loh. Dia terhina dengan perbuatannya sendiri, orang harus menghina gitu. Kalian tuh harus berpikir yang belajar dari apa yang dia pertontonkan gitu. Ya nanti kita lihat, kalau 4 tahun terbukti dengan sifat-sifatnya yang seperti ini, ya kita lihat aja nanti anaknya bagaimana. Makanya kalian jangan mencaci maki, menghardik dia. Jadi ujian juga itu loh buat kalian tuh nontonin dia. Kalau nggak kuat-kuat ujiannya nggak usah ditonton. Kalian jadi bikin dosa yang nggak perlu dilakukan gitu loh. Iya, report aja, blok, dah beres gitu kan. Jangan jadi ikut-ikutan menghardik dia, enak dia nanti dihardik ya selamat. Nggak usah dihardik, kita biarin aja, jadi pelajaran buat kita gitu loh. Iya, kalau penasaran yang penting jangan ditonton nggak apa-apa, tapi jadikan pelajaran, jangan ikut menghardik gitu loh maksud aku. Ditonton aja jadi pelajaran buat kita. Oh seperti itu ya, kalau Allah itu sedang menghinakan orang gitu kan. Tanpa harus dihina sama orang, dia sudah menghina dirinya sendiri dengan caranya gitu. Jadi kalian jangan terprovokasi jadi mencaci maki, menghina, jangan. Kasihan, nggak usah dihina. Kasihan tuh bukan dia, diri kita. Jadi kalau dia lagi heboh dengan ketantrumannya, ya kita belajar melihat orang itu bagus nggak begitu. Jadi kalau kita melihat dia nggak bagus, kita jangan begitu, itu aja. Kalau gua sih bukannya menghina Dina ya, kalau gua kan coba menjelaskan ini loh yang terjadi sama dia gitu loh. Dulu tuh udah sekian tahun yang lalu tuh seperti itu, makanya sekarang dia seperti ini kan gitu. Sorry, kepencet saya. Cukup nyimak aja, betul. Jangan ikut-ikutan dicaci maki, terus kita marah-marah kayak dia, kepancing emosi kita. Jangan, nggak perlu. Tontonin aja si Andur. Oh begini ya kisah dari seorang anak durhaka yang konon katanya dia kaya raya. Oh begini ya gitu. Nanti jadiin cerita ke anak-anak kita pada suatu hari gitu kan, di zaman yang sudah modern ini ada seorang anak yang durhaka, dia dulu begini gitu. Jangan jadi cerita buat bahan anak kita nanti, pelajaran. Pelajaran buruk itu jangan diambil dari kisah pribadi, nggak apa-apa kisah orang aja ya kan, kita ceritain. Makanya kalian jangan durhaka gitu, jangan malah kita yang kepancing. Santai aja, Bo. Oh seperti itu ya, kalau orang yang kan orang baik tidak ada yang bilang dirinya baik, tapi kalau dia lagi memuja-muji dirinya tuh efeknya tuh seperti apa, pelajaran buat kita gitu. Jangan kitanya ikut kepancing.
Novi. Judul kisahnya bukan maling kundang, Fitri Durhaka dari BSD gitu. Jadi apapun yang dia lakukan itu kita ambil hikmahnya, pembelajaran. Jangan kita justru malah terprovokasi, mencaci maki, menghina-hina dia. Jangan. Kita tontonin aja. Dan juga jangan kita memuja-muji apa perbuatan buruk yang dia lakukan. Aku tuh nggak ngerti. Aduh, gua bener-bener ya lu nggak ngerti main-main sosial media tuh. Ini tuh gara-gara si Mami aja. Aku main TikTok. Ya ntar kita bukalah TikTok. Dikira dengan dia begitu panjang kali lebar ngomongnya, orang pada mau dia suruh-suruh orang benci Nike. Emang orang nggak tahu. Nah, pelajaran buat kita kan kalau dulu kita jangan ngomongin orang. Kalau kita ngomongin orang, yang jelek tuh kita, bukan orang, kan begitu. Nah, ini coba kita lihat, kan itu katanya. Coba ini sekarang diperhatikan efeknya dia ngata-ngatain orang itu apa gitu loh. Efeknya tuh jadi baik nggak dianya? Kan enggak. Ya dia mah ngatain gua gila mah nggak apa-apa guys. Yang ngatain orang gua gila kan dia. Kalau yang ngatain gua gilanya presiden, Sufi, nah gua agak mikir. Kalau ngatain yang ngata-ngatain gua anak durhaka mah santai aja, well. Jadi kalau kita dikatain orang, kita difitnah orang, santai aja, tenang. Yang ngomong itu siapa gitu loh. Gak usah sibuk klarifikasi macam andur. Ini kita punya fans banyak ya. Iyalah, dia mah artis. Dia tuh paling bijak. Nah, bisa dilihat kan kalau orang ngomong sok-sokan bijaksana, tapi dalam beberapa momen untuk menanggapi masalah pribadinya aja dia nggak mampu, tapi dia berkomentar untuk masalah orang lain, itu kan lucu. Ya kan, kecuali dia mampu menyelesaikan masalah pribadinya. Kak, coba si AA listrik itu suruh WA mama, minta itunya, nomornya dia mana gitu, mama. Iya, dia didik anak dengan baik kok, bisa didik anak dengan baik kok. Anaknya bisa ngata-ngatain omanya, ngata-ngatain gue, tantenya gimana. Anak gua mah gak ada yang caci maki dia. Mau sejahat apapun dia, anak gua mah selau. Woles guys. So-soan mau adopsi loli. Adopsi biar tahu. Adopsi gih. Dia ngurus anak aja kagak becus, mau ngadopsi anak orang. Adopsi buruan. Jangan ngemeng doang. Ya kan, hari gini mah jangan ngemeng doang deh. Ngomongnya sayang, ngomongnya mencintai dari lubuk hati yang paling dalam atau apa, cuma ngemeng doang. Just do it gitu loh. Semua orang dibilang buzzer. Iya, pokoknya kalau yang gak sepaham sama dia, kata dia mah buzzer. Kak Uzi bener lah itu. Ya tanya aja sama Yoka, mobil dia apa bukan. Yang ngomong siapa? Tanya aja. Paling gue mah ketawa. Nggak sekalian dibilang rumahnya rumah Yoke, mobilnya mobil Yoke gitu.
Aku diserang sama Sinepos kak, sampai muka aku di pos. Masa sih? Serius? Ya terus kalau kita ngomong di sosial media tuh hati-hati. Jangan hari ini ngomong A, besok ngomong B. Ya orang juga bisa menilai kita tuh siapa. Hari ini bikin statement A, besok statement B, ntar siang apa, besok pagi apa, malam lain. Ketara banget, orang itu betul-betul bukan orang yang bisa dipercaya gitu loh. Statementnya berubah-berubah. Nggak kerja Evelyn. Andur itu anak durhaka. Ya anak mah liatin aja yang kemarin ngatain mati, yang kemarin ngatain apa, sekarang kan iya itu ibu saya. Katanya kemarin gue disuruh bukan adiknya lah, ngaku-ngaku lah, sekarang iya adik satu rahim. Ada lagi yang ngomong si Fitri mau ketemu Eyang, mau 4 mata aja. Lu siapa? Yang ngomong siapa? Mak-mak gue yang ngurusin gue, tidak mau ada pihak ketiga. Yang pihak ketiga siapa? Kadang-kadang orang tuh kalau ngomong ya suka nggak tahu diri gitu loh. Aneh aku tuh aneh. Di blok Andur alhamdulillah. Suka aneh gitu ngelihat orang tuh sibuk gitu ngurusin urusan orang gitu. Lo urusin aja hidup lo, ya kan? Aku kan di blok Andur. Gue mau udah lama di blok sama dia. Nonton pagi-pagi ambil. Aduh, gue nggak mau deh ngomongin orang itu. Apa? Ngomong apa ini? Macalova ngulitin orang, mau giliran dikulitin mah tantrum, iya kan? Gengannya kan begitu. Kalau ngomongin orang udah paling bener, ntar sekali nih ya gua sautin ya, panjang tuh. Malu berurusan sama orang yang nggak punya. Ya gitulah ya guys ya. Kalian bisa menilai sendirilah lingkarannya dia seperti apa gitu, yang buat statement bela-bela dia tuh manusia macam apa gitu loh. Gue mah nggak mau ngejudge lah, kalian pasti udah ngerti sendiri lah. Nggak usah heran kalau Diki nggak ada ngomong apa-apa, berarti nggak ada yang perlu diklarifikasi sama dia. Kan gue udah bilang nggak ada yang perlu diklarifikasi untuk orang-orang yang emang rendah gitu loh, nggak perlu ditanggapi. Iya kelihatan ya jahatnya dari mukanya, menyeramkan. Apa? Si Fitri bilang Kak Uzi rawat ibunya aslinya menderita. Kocok si Andu rawat orang tua menderita. Iya jadi gini, kenikmatan seorang anak merawat orang tua kan, itu tidak akan dirasakan oleh anak yang durhaka. Anak yang tidak mencintai, menyayangi, bahkan tidak bisa menghormati ibunya, itu tidak akan bisa merasakan kenikmatan dia ngurusin orang tua. Jadi kita jangan marah guys kalau dia beranggapan kesiksa, menderita, itu nggak usah marah, karena ternyata itu yang dia rasakan. Makanya mami dibuang karena dia tidak mau urus gitu loh. Kan dia menjawab sendiri jadinya. Kenapa merawat orang tua menderita? Berarti itu yang dia rasakan ketika dia merawat orang tuanya. Jangan marah kalau dia beranggapan gua menderita, karena mungkin yang sudah pasti ya, bukan mungkin lagi, kalau dia ngurusin mami itu menderita.
makanya dibuang. Makanya si mami bisa terdampar tuh di gudang beras karena dia menderita gitu loh. Dia mah kalau ngeliat orang merasa dia sakitin dan speak up ya, langsung coba deh. Masalahnya nih sama gue orang tua, yang dia omongin tuh kemana-mana gitu loh. Kemana-mana yang dia omongin tentang kehidupan, masalah apa, nggak penting. Ujung-ujung fitnah. Masalahnya tuh kemana-mana, nggak fokus gitu loh. Hey Andur, masalah lu sama gua, ini gua nanya, kok bisa mami di tangan kalian berdua, kok bisa terdampar di gudang beras, mak gue kelaparan dikasih makan sama orang, kok bisa? Kan itu pertanyaannya dari awal juga. Dan dia nggak bisa jawab. Kenapa lu blokir emak lu ketika emak lu ada di tangan lu orang berdua gitu loh. Yang bahayanya dia nularin kedurhakaannya ke anak orang dong guys. Itu gue gak ada tanggapan sama dia botol. Jijik aja, gue gak mau nanggepin orang-orang yang kayak begitu, menjijikan gitu loh. Ya kalau orang yang menjijikan itu bisa kenal ya karena dia hubungin kita, gak ada gue ngubungin orang. WA-nya semua masih ada kok. Ya karena ada tujuan tertentu kan dia ngehubungin kan. Nggak mungkin lah ujuk-ujuk bisa kenal gitu kan, nggak mungkin. Kalau nggak mungkin lah ujuk-ujuk WA gitu. Tahu WA-nya dari mana kalau nggak dia yang duluan nanya. Nyariin, jangan nanya di mana. Hartawi, gue tuh nyariin dia. Mami tuh di rumah gue, diambil, dijemput. Ya nyariin lah. Saat itu Uji di mana waktu mami dibuangnya, mami tuh tinggal di rumah gue, diambil, dijemput, bilangnya mau dibawa jalan-jalan ke Ragunan, toto hilang jeng gitu loh. Iya, gue mah nggak ada, aduh nggak penting. Ya ileh, baru dia. Dulu gue ribut belain emak gue nih, kita juga gue babat, ngapain gue takut sama dia. Sekarang kalau nih kita posisinya gue anggap dia seorang ibu, gue gak ngebenerin ya dengan apa yang dia juga manusia, gue gak ngebenerin 100%. Kita tuh bener, enggak. Kita sih objektif aja gitu loh kalau menilai. Tapi kalau untuk orang yang lain ya mohon maaf ya, menjijikan buat gue gitu loh. Karena memang terlalu, coba kalian perhatikan deh, pergaulannya tuh terlalu menjijikan, jilat sana jilat sini demi kepentingan pribadi, karena butuh tendensi gitu loh dari netizen. Mau ngapain kayak begitu? Gue males tanggapin orang yang kayak begitu, nggak penting buat hidup gue, karena gue nyari duit nggak lewat sosial media. Nggak ada kan kalian yang tahu gue nyari duit kerjanya kayak apa, potang pantingnya kayak gimana. Gue jalan-jalan kemana aja kalian kan nggak tahu, taunya gue duduk lagi live aja. Karena buat gue nggak penting gitu loh. Si Andur itu sakit hati sama Niki karena merasa dibuang, ditendang gitu kan. Makanya dia gimana caranya mau ngancurin si Niki gitu loh. Itu aja sih, simpel. Cuman yang tega kok anak diperalat gitu loh. Ya kalau yang pintar mah dia nggak manfaatin diem-diem lah. Memang memanfaatkan keadaan. Sok-sokan mau ngambil momen, nggak dapet sama gue, mohon maaf. Ya, kan kadang-kadang kita itu ngeliatin orang tuh, awas kak, itu orang nyelip loh, be careful kak, orang ini nyelip loh. Ya kan aneh, kok ada orang yang ngebela anak durhaka dengan alasan ibunya jahat, ibunya ini, ibunya ono. Tapi berapa tahun lalu dia sendiri ngomong, mau ibunya ini kek, mau ibunya ono kek, kita mah tetap menghormati kan. Nggak sinkron gitu. Terus gue harus berantem sama orang yang sinkron ininya. Nggak deh, maaf ya.
bye gitu kan. Ya jadi kalian tuh nggak usah mancing-mancing, nggak kepancing juga saya gitu loh untuk harus bertengkar berantem. Kak mau nanya nih, sok tanya, mau nanya apa sayang? Kita tinggal di Banten ya? Ada deh. Kepo deh. Ingat hukum tabur tuai, sekali dia zolimi, ya dia akan terzolimi. Udah, Allah itu maha baik, Allah itu maha adil. Tanggapan keluarga besar tentang FS memalukan. Kalau ada keluarga besar kita yang merasa tidak malu, itu aneh bin ajaib. Masa ngelihat orang bertengkar, berantem, ngebahas masalah anak dan ibu, masalah orang gitu ya, masalah ibu dan anak, tapi orang punya orang gitu, nggak malu. Kalau normal orang waras tuh malu. Usia udah bukan muda, bukan anak 20-an, bukan anak 30-an, berantem dipertontonkan tuh malu. Yang diberantemin masalah orang, aduh ampun. Kenapa sih Po Andur nggak bahas? Ya, dia mau bahas gua apa? Secara pribadi dia sama gua nggak ada masalah, tapi jadi ada masalah ketika gua belain mami. Masalahnya dia sama gua bertanya, kok lu bisa ngasih duit ke adek lu, terus emak lu bisa dibuang kemana lu nggak tahu? Dan ketika lu tahu, kok lu nggak jemput ke Bandung? Malah lu intimidasi, suruh buat video-video klarifikasi buat pencitraan nama baik lu. Itu kan sinting, jadi yang sinting gue, lu Andur, kan gitu.